wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fasturiko Purnomo dari kelas 8 Putra 2. Ana berasal dari sekolah SMP ITIA Sidiki. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena alam, salah satunya yaitu gerhana matahari dan struktur bumi. Yang pertama kali yang Ana akan bahas yaitu struktur bumi. Struktur lapisan bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil, bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Planet bumi ini memiliki 4 jenis lapisan, yaitu kerak bumi, selimut bumi, inti luar, dan inti dalam bumi. Masuk ke pengertian struktur lapisan bumi. Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan. Seperti halnya sebuah bawang, bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan hambatan, getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Kerak bumi sendiri, yang merupakan lapisan terluar dan disusun oleh batu-batuan, mempunyai berat jenis antara 2,5 sampai 3,0. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang lebih berat dengan berat jenis yang lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. Masuk ke struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yaitu yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas bawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius tiap kilometer. Namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Yang kedua, mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair. Sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar 2.883 km. Densitasnya berkisar dari 5,7 gram per cc dekat dengan inti dan 33 gram per cc di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Yang ketiga,
masuk kepada inti bumi. Inti bumi terletak mulai ke kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang pi sampai secara drastis dan gelombang es yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang sifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi. Perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar merupakan cairan yang kaya logam. Sebaliknya, semakin bertambahnya tekanan ke bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak batuan penyusun kerak bumi. Dengan meningkatnya berat jenis pada batuan yang makin dalam letaknya, maka kadar besi juga akan semakin meningkat, sehingga pada selubung bumi mempunyai kemungkinan mengandung kadar besi yang lebih besar daripada kerak bumi. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi yang cair sama dengan berat jenis besi dalam keadaan cair karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material kaya besi yang padat. Maka batas antara inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat tersebut. Selain itu, komposisi penyusunan inti bumi juga diketahui dengan berdasarkan pada komposisi meteoroid yang dijumpai mengandung logam besi dan nikel sebanyak sekitar 7% sampai 8%, sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenal gerhana matahari. Yang pertama kali kita akan bahas ada pengertian gerhana. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang cukup menarik karena fenomena ini melibatkan benda langit yang ada di atas surya. Istilah gerhana sendiri adalah gambaran proses terjadinya pergerakan benda langit ke dalam sebuah bayangan benda langit lainnya yang membuatnya tertutup. Karena bulan mengelilingi bumi yang juga sedang berputar, menyebabkan bulan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke posisi awal. Situasi ini yang terkadang juga menyebabkan bulan berada di satu paralel yang sama dengan bumi. Fenomena inilah yang disebut dengan gerhana. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Ini terjadi pada saat bulan mati. Bayangannya yang berbentuk kerucut ini menutupi permukaan bumi dan menyebabkan sisi bumi yang tertutup bayangan bulan menjadi gelap atau gerhana. Itulah alasan mengapa ketika terjadi gerhana, bumi menjadi gelap seperti saat malam hari. Bulan juga memiliki beberapa jenis bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah sebutan untuk titik tergelap yang membentuk kerucut dengan ujungnya menuju ke bumi. Sedangkan penumbra adalah daerah samar yang sedikit terang dan bentuknya makin jauh makin melebar. Permukaan yang berada di daerah umbra akan mengalami gerhana matahari total, sedangkan daerah yang berada di titik penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Kita akan masuk ke proses terjadi gerhana matahari. Secara sederhana, gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga cahaya matahari yang terhalang oleh bulan dan tidak sampai ke bumi. Terhalangnya cahaya matahari ini menyebabkan hadirnya bayangan bulan yang menutupi sebagian wilayah di bumi. Wilayah yang tertutup bayangan bulanlah yang terjadi gerhana. Bulan membutuhkan waktu 29,5 hari untuk mengelilingi bumi, sehingga setiap
29,5 hari sekali bulan kembali di posisi awal, yaitu matahari, bulan, dan bumi sejajar. Namun tidak selalu berada dalam satu garis lurus, sebab orbit bulan lebih miring 5 derajat dengan orbit bumi. Kita masuk ke jenis-jenis gerhana matahari. Kita tahu bahwa jarak orbit bulan ke bumi dan bumi ke matahari dapat mempengaruhi besar atau kecilnya bentuk piringan matahari dan bulan, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap bayangan mana yang akan sampai ke permukaan bumi, apakah umrah ataupun umrah atau umrah. Kondisi ini juga yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jenis gerhana matahari yang akan terlihat di bumi. Berdasarkan pemikiran ini, gerhana matahari pun dibagi menjadi 4 jenis gerhana matahari. Oke, yang pertama yaitu gerhana matahari total. Sesuai namanya, gerhana matahari total adalah kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Fenomena ini terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Seolah-olah piringan bulan tampak lebih besar hingga mampu menutupi matahari. Yang kedua yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Hal ini disebabkan jarak bulan ke bumi berada pada jarak terjauhnya hingga meskipun bulan berada tepat di depan matahari, tidak seluruh bagian piringan matahari yang tertutup. Masih ada sebagian sinar matahari yang lolos dan berbentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan sehingga tampak seperti cincin. Yang ketiga, gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin, dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. Yang keempat yaitu gerhana matahari sebagian. Ketika pada puncak gerhana piringan bulan hanya dapat menutup setengah atau sebagian dari piringan matahari, maka situasi inilah yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini, bayangan bulan memang tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari masih dapat tertembus sedikit. Inilah materi yang dapat Anda sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.